siswa. Gitu ya. Daripada siswa. Pencatatan perilaku daripada siswa secara sistematis. Bagaimana kita membuat pencatatan secara sistematis? Tentunya adanya apa, Bu? Kita sudah harus menyiapkan perencanaan yang matang. Kalau kita mau turun ke lapangan di dalam observasi di lapangan, gitu ya, itu kita sudah harus siap dengan apa yang akan kita lakukan nantinya pas turun ke lapangan. Sehingga perencanaan-perencanaan yang dilakukan adalah apa? Misalnya menyiapkan lembar observasi, gitu ya. Terus apa saja sih di dalam lembar observasi ini kita harus membuat? Kalau saya bicara lembar observasi, Ibu-ibu sudah paham ya format daripada lembar observasi itu sendiri, Bapak Ibu. Apa saja? Kita harus nantinya membuat seperti pencapaian daripada indikator. Gitu. Indikator apa saja yang akan kita observasi nantinya? Tentunya semua aspek indikator. Oh, berarti observasi saya itu untuk beberapa hari ya, karena kan aspek perkembangan banyak ya Bu ya. Betul nggak Bu Ayu? Ya Bu. Ya, aspek perkembangan itu ada banyak. Sehingga di dalam pelaksanaannya, bahwasanya observasi yang kita lakukan itu harus benar-benar memberikan pencatatan disesuaikan secara objektivitas, tidak ada bias, tidak ada rekayasa, tidak ada namanya subjektif, tidak ada, semuanya bersifat objektif. Nah, dari sini apa sudah paham apa yang saya sampaikan awalannya? Ada yang mau bertanya? Saya Bu sedikit Bu. Mangga. Terkait dengan lembar observasi yang kita buat tadi, membuat Ya. pencapaian dari indikator yang kita sudah mau buat seperti itu yang kita sudah tuliskan. Ya. Berarti kita harus benar-benar mengamati salah satu anak atau semua anak dengan apa pencapaian anak itu kan Bu, seperti itu. Ya, bukan hanya sekedar oh anak ini seperti ini loh, tapi ya. tidak kita amati betul-betul seperti itu ya Bu ya. Betul. Sehingga betul Bu Feni, bagus sekali. Sehingga apa yang terjadi di dalam observasi itu tidak cukup sehari. Betul nggak Bu? Dalam observasi itu kita misalnya perlu waktu 3 hari atau seminggu. Karena anaknya kan banyak kan, misalnya lebih dari 10. Terus kita juga di dalam pencatatan itu, kita sudah harus menggunakan pencatatan yang bersifat naratif. Jadi pencatatan ada yang bersifat naratif, berarti ada pencatatan yang betul-betul kita lakukan, pencatat gitu ya. Tetapi juga ada yang pencatatannya melalui dokumentasi. Jadi ada 2, pencatatan bersifat naratif. Nah, di sini di dalam pencatatan naratif itu ada juga yang namanya running record. Itu ya. Apa itu sih running record? Mencatat kegiatan-kegiatan masing-masing anak. Nah, ini kan repot, Bu. Berarti kita harus, kalau kita mengobservasi 10 anak, berarti kita harus siap dengan 10 lembar observasi. Betul nggak? Dengan nama yang berbeda. Contohnya seperti apa sih kalau lembar observasi itu, Bu? Nah, saya kemarin sudah berikan contohnya ya, lembar observasi. Sudah apa belum ya? Saya lihat dulu.
Nah, ini ada nih. Tabel rekapitulasi. Sini. Nah, ini bisa di-share, saya share ya? Iya, Bu. Udah Bisa bisa Bu, ya? Ini ya? langsung Langsung aja aja ya? Bu Sesti. Oke. Nah, just like this. Kalau ini kan ini kan tugas kelompok. Sekarang kita Iya, seperti RPPH, RPPM itu. evaluasi kegiatan pembelajaran. Ya, ya. Jadi di sini apa hilang ya sharing saya ya. Nah, ada ya. Kayaknya Bu Lili terhempas ya, Bu. Iya ya Pak Rahmat ya. Kulirnya keluar ya. Iya, Bu. Pak Rahmat aja, Pak Rahmat. Pak Ya, Rahmat, Pak Rahmat. Apa ya? sok. Sok menjelaskan Pak Rahmat apa adanya, Pak Rahmat. Ku Eyang, we, Ku Eyang. Masakila, Pak Rahmat. Bu Ayu, Ya, yang menilai lesu sadayananya tadinya, ya Allah. Capek yang Iya, masih di jalan ya. oh masih di jalan. Iya, dari Jogja ya. Wallahu Akbar. Selamat di jalan sampai mana sekarang? Baru masuk tol mana ini? Baru masuk tol. Hah?
Semarang. Oh, Masih mah lama Eyang. masih lama nanti malam. Hati-hati di jalan Kak Lucia. Makasih Kak Latifa. Selamat di perjalanan, selamat sampai di rumah. Amin, amin Eyang. Ya. Amin. Berarti sama Bu Nurmilasari ya, lagi ke Jogja. Iya, saya nganterin anak saya tes sekolah di Jogja. Oh, Masya Allah, jauh sekali ya, Bu. Iya, anaknya maunya ke sana. Usia perjuangan. berapa, Bu, kalau boleh tahu anaknya? Mau masuk SMA Oh, Wah, tahun nggak jauh depan sekali SMA. ya, umurnya sama aku. perjuangan seorang ibu untuk anak harus bagaimana juga. Ya gitu kan ya. Iya, betul ya. Ya, yang juga dulu begitu banget. Aku juga bakal kayak gitu, insya Allah. Doain ya. Iya. Amin. Amin. Ya. Yang mah cuma satu lagi. Belum. Lagi. Untuk teman-teman yang tadi prestasi kurikulum PAUD, aku minta maaf ya nggak bisa nyebutin nama kalian. Soalnya tadi tuh di layar aku nggak ada nama-nama, terus tulisannya, terus aku keluar dari Zoom. Tetap aja nama-namanya nggak ada. Maaf ya. Tadi yang presentasi, maaf sebelumnya. Sekali lagi mohon maaf ya. Saya maafkan. Iya, tadi Eyang lambat masuk. Jadi nggak tahu presentasinya. Menawi teh aya teh lanjut deui teh Pak Rahmat tadi teh aduh. Nanti sore ada kuliah deui Pak Rahmat ya? Ada yang kuliahnya Bu Delina. Oh iya. Media ya, Puntaharoh, Ibu Mutahharoh sama Bu Delina Eyang. Bu Mutahharoh udah kemarin. oh iya, Delina ya. cuma satu lagi ya. Iya, Sudah Eyang, hanya tinggal satu. Tadi pagi kan Bu Nina sudah. iya. Jadinya nanti sore tinggal Bu Delina saja. Nah, iya, makasih. Sama. Ayo. Bu Ayu, lagi apa? Iya, Eyang. Kenapa memanggil? Saya lagi makan. Oh, ya. Ya, yang juga makan dulu baru masak. Lapar, Eyang. Iya. Masak apa Eyang? Masak sayur asam, Aduh, nyambat. enak itu. Ikan asin. Ya, Mantep dah. sama apa? Martabak telur. Enak Eyang. Jadi lapar Eyang.
Oh iya, ayo ke sini tuh ke yang. Aduh, jauh pisan yang. Mm-mm. Kayu bener nggak yang aku chat itu Kak? Soalnya aku hitung yang presentasi yang kelompok 6 itu di MK ini kan pilihan, Betul sekali. iya Cuma pilihan kayaknya strategi. kita UASnya kepotong libur itu dulu ya. Libur Natal tahun baru dulu ya. Ya berat enggak, maksud aku kan aku kelompok 9 nih Kak. Aku tuh pengen ngerjain tapi dapet tema yang mana ya gitu, bingung mau ngerjain tapi temanya mana. Entar kita salah ngulang lagi kayak waktu itu Kak Via apakah siapa salah tema. Iya. Kalau ini kelompok berapa, Bun? Berarti pekan depan itu kelompok 7 tuh kelompoknya Pak Dede, terus kelompok 8 kelompoknya Bu Nunung, Bu Neneng Iya, tuh tampil. ya Bu Nunung, Bu Neneng ya. Kelompok aku Kalatipah udah dibuatin. Kalau mau. Nah, itu maksud itu siapa? Aku udah maju Kak yang keterampilan itu Oh, ya. Udah maju itu. Kelompok Kavia ya. Iya Mau makanya strategi. Nah, strategi berarti kelompok aku dapetnya yang mana? Ini mumpung kita semua ada di Zoom biar nggak salah nih kelompok 7, 8 sama 9. yang strategi kelompok 8, kelompok aku, ya kelompok yang. Oh, berarti Eyang nggak bahas yang ini, yang penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Iya. Kalau ini mau yang kalau media udah kelompok berapa ya? Yang ini kelompok 8. Belum lihat. Minggu depan itu kelompoknya Bu Sri Nurhayati yang tampil. Kelompok Yang berapa? dia. Kelompok berapa Dia ya? ya, 7. kelompok 7 itu media. Iya. Ini bukan yang media yang Muthaharoh, Bu Muthaharoh. Iya, Kelompok kemarin sekarang kemarin kelompok berapa ya? Muthaharoh. kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 7-nya kapan? Minggu depan, Sabtu depan. Sabtu depan. Oh, yang berarti Sabtu depannya gitu. Kelompok 8. Enggak, yang kalau maksudnya saya tadi itu harusnya ini kalau mau tampil kelompok 7 tapi kan kita ternyata kayaknya ngacak gitu tuh dari silabus sama yang tampil tuh ngacak. Iya. Harusnya besok berarti 2 kelompok. Kalau misalnya enggak 2 nanti ada yang enggak kebagian tampil. Oh, jadi yang media ini tuh yang buat yang media ya? Bukan, ini kita lagi ngomongin strategi Bu, mata kuliah strategi. Ya, jadi kan tadi saya ngechat tanya Bu Ayu kelompok 7, 8, 9 temanya apa, soalnya kan ini ngacak udah keburu. Yang terakhir pekan kemarin kan kelompoknya Pak Rahmat tampil. Ambil temanya pilihan strategi. Nah, harusnya untuk sampai ke pertemuan keberapa sekarang? Pertemuan 10 harusnya udah ada 1 tema lagi yang maju. Jadi biar amannya minggu depan itu 2 kelompok kan 7 sama 8. Yang strategi? Iya. Iya betul, harus ada 2, benar. Iya, dalam 1 hari harusnya ada 2. Bagian. Jadi 7 sama 8 yang maju besoknya. Baru nanti pekan selanjutnya kelompok 9. Oh iya. Jadi ini buat UAS teh tanggal berapa? Saya, maaf ya Ibu, saya sekarang gunakan hotspot ya tethering dari HP, nggak apa-apa. Mungkin wifi-nya lagi ada masalah. Kita tadi sampai di mana ya? Sampai running record ya? Iya Bu, lagi bahas running record. Baik. Running record itu bisa dilakukan oleh observer, namanya observer itu ya. Observer itu apa sih Bu? Observer itu saya share ya. Di sini ini dia. Nah, kelihatan ya Bu? Belum Bu.
Belum? Iya. Share. Share-nya ke sini. Share. Ada tak? Belum mulai bagi layar. Berbagi layar. Udah ada. Wah, gelap. HP ininya gelap nih. Saya punya apa? Zoom-nya gelap. Bisa begitu ya, Bu ya? Oh, berarti Gelap. saya matikan saja komputer. Baik. Nggak apa-apa Ibu-Ibu ya. Mohon maaf ya. Berarti saya sekarang pakai HP. Dengar Ibu suara saya? Terdengar. Baik. Bu. Terdengar, Baik. Ya. Di dalam apa namanya? Kita ulang lagi ya. Dari observasi. Tetapi kan Ibu-Ibu udah punya ya tabel daripada rekapitulasi. Ada Bu, Ada sudah ya. di-share. Mangga. Itu di apa tampilkan aja di layar Ibu ya. Saya karena saya tidak bisa jadi Ibu share screen saja. Ya. Kemudian kalau saya sampaikan bahwasannya observasi itu adalah mengumpulkan informasi anak, mengumpulkan informasi tentang anak, gitu ya. Jadi kalau begitu kita di dalam mengobservasi itu bagaimana caranya Bu agar observasi kita itu dapat terlaksana dengan baik? Ya berarti kita harus secara sistematis melakukan kegiatan observasi tadi dengan cara sudah menyiapkan daripada format lembar observasi. Contohnya, Bu Fia tolong di-share di sini, bisa share screen-nya. Bisa?
Bisa di-share screen-nya Ibu Pia untuk rekapitulasi. Atau teman-teman yang lain ada yang punya lembar rekapitulasi yang tadi saya sampaikan itu? Apakah ada yang simpan? Tidak ada yang menyimpan? Karena ini saya pakai HP, otomatis saya tidak pakai laptop. Laptopnya lagi ada masalah. Saya juga Ada. pakai HP, Bu, jadinya tidak bisa membantu saya screen. Iya. Iya, Ibu juga pakai HP, nggak bisa doh. Oke. Tidak ada yang pakai laptop ya? Biasanya Bu Ayu, Bu Lili. Bu Ayu Iya. biasanya pakai laptop. Iya, Bu Ya, Ayunya lagi kenapa, Bu? nggak di. Kenapa? Bu Ayu bisa nggak tampilkan yang tadi, tabel yang tadi tuh? Bu Ayu ada simpen file nggak? Tabel Filenya rekapitulasinya. sudah dikirim belum, Bu? Udah lama saya kirim ya. Digeser ada ya? Kalau nggak salah digeser ada Bu Ayu. Iya Bu, di GCR ada, udah pernah kirim Ibu. Ada ya? Boleh di-sharing. Sebentar ya, Bu, dibuka dulu. Enggak. Iya, mangga Bayu. Baik, sambil menunggu, kita lanjut lagi. Berarti di dalam melakukan observasi itu, kita sudah harus siap format lembar observasi. Terdengar ya Ibu-Ibu ya? Di dalam melakukan observasi, kita harus sabar. Bagaimana caranya kita melakukan observasi dengan baik, sehingga adanya setelah kita turun ke lapangan itu kita melihat di dalam kelas gitu ya, sifatnya kita menunggu secara intensif. Bagaimana secara intensifnya itu? Intensive waiting gitu ya. Oh, berarti kalau kita mengobservasi itu harus dilihat dulu namanya siapa satu-satu kan, nama anaknya 1, 2, 3, 4, ini misalnya anaknya kita ada 10 gitu ya. Namanya siapa saja kita sudah harus kenal. Kalau ibu guru, memang ibu guru ya sudah kenal berarti. Tetapi kalau teman-teman yang belum mengajar kan, atau kita sebagai observer yang memang kita melakukan pengamatan di kelas lain, nah, karena strateginya di dalam observasi itu sebagai observer kita melakukan penilaiannya secara objektif gitu, bukan subjektif. Kenapa? Kalau subjektif, kalau kita kenal dengan anak tersebut, misalnya di kelas kita sendiri, kalau kita kasih penilaiannya rendah, kan ini anak ini kasihan, ini dia bisa memahami gitu. Tetapi di dalam pembelajarannya masih kurang, baru mulai berkembang gitu. Saya jadikan DSH saja karena kedekatan kedekatan siswa ini sama saya gitu. Nah, itu adalah sifatnya sudah subjektif. Sehingga penilaian-penilaian itu bersifat bias, bersifat memecah daripada konsentrasi harusnya terfokus pada objektivitas, tetapi
bersifat subjektivitas. Sehingga di dalam melakukan observasi ya boleh saja sih kalau di dalam melakukan observasi pembelajaran nggak apa-apa kita melakukan observasi sehingga hasil daripada kegiatan pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik. Oh, berarti di dalam observasi ini saya harus walaupun dengan anak sendiri, siswa sendiri, saya tidak harus bersifat subjektif. Saya harus objektif, gitu ya. Kalau begitu kita harus menjadi seorang observer yang memang benar-benar sehingga data-data yang kita dapatkan itu data-data yang valid, gitu ya. Valid dalam arti kata apa adanya, menerima apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kegiatan-kegiatan observasi. Nah, format-format yang telah kita siapkan, mana dia formatnya, Bu, Ibu Neneng? Nggak ada ya? Format-format observasinya. Nah, ini format observasi ini kan untuk 10 anak ya, Bu ya? Berarti Ibu sudah bisa menilai 10 anak pada kegiatan pembelajaran, misalnya aspek perkembangan apa nih? Aspek perkembangan kognitif. Ibu tulis itu kognitif. Berarti kalau perkembangan kognitif, indikatornya juga indikator kognitif kan Ibu? Paham ya? Nah, karena kita ada 6 aspek, ini menjadi suatu tugas untuk Ibu ya, tugas mandiri. Karena ini semuanya guru, jadi saya minta ini sebagai tugas mandiri. Ya. Kalau ada yang kurang paham nanti boleh bertanya. Misalnya kita menilai 10 anak ini pada satu aspek perkembangan sehingga ada beberapa indikator. Dibuatlah yang namanya running record. Running record yang sudah tercatat adalah pencatatan secara terstruktur. Terstrukturnya itu adalah format observasi. Kemudian juga adanya, tadi saya sampaikan, dokumentasi. Jadi ada yang terstruktur dan tidak terstrukturnya. Tidak terstrukturnya itu adalah dokumentasi, yang mana di dalam dokumentasi itu Ibu membuat foto, gitu kan Ibu ya? Ya, membuat foto pada saat awal kegiatan, pada saat kegiatan inti, pada saat kegiatan penutup. Berarti adanya recalling. Nah, itu catat tuh. Sehingga bukan laporan observasi saja, format observasi saja yang Ibu dapatkan, tetapi juga Ibu membuat yang namanya lembar daripada observasi seperti membuat catatan lapangan. Itu. Catatan lapangannya seperti apa sih gitu kan? Catatan lapangan yang saya buat itu misalnya per anak. Misalnya di situ ada yang namanya si Cindy, terus siapa lagi, Febrina gitu ya. Ada lagi yang namanya si Budi gitu. Nah itu dicatat tuh, dibuat catatan lapangannya, tetapi dengan aspek perkembangan yang berbeda. Saya pada saat si Febrina di sini mencatatnya aspek perkembangan kognitif. Observasi kegiatan, berarti itu ada kolom observasi dan hasil pengamatan. Jadi ada rekapitulasi, ada juga yang namanya catatan lapangan, gitu ya Bu ya. Setiap harinya itu ada catatan lapangan berapa berarti? Untuk 10 anak. Nah, di selain catatan lapangan ada juga yang namanya anekdot. Anekdot itu terjadi insidental gitu ya. Jadi tidak semua anak, jadi hanya 1 atau 2 anak saja yang memang membuat perhatian pada saat hari itu gitu.
Paham ya Bu ya? Ini ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Ini Bu, ada Bu. Mangga. Tadi kan untuk catatan anekdot itu kan 1 atau 2 orang anak ya. Mungkin kalau catatan lapangan observasi itu mungkin dari keseluruh misalnya kan 10 anak, mungkin dari semua jumlah 10 anak yang Bu catatan lapangannya Bu. Ya, catatan lapangan itu nanti kan kita tuangkan, kita tumpahkan ke hasil rekapitulasi ini yang ada di share screen ini, Pak. Oh iya Bu, seperti itu. Iya. Jadi kalau yang catatan lapangan itu bersifat naratif gitu ya, bersifat Bapak menceritakan aja itu yang namanya running record-nya itu. Ya, misalnya si Cindy pada saat saya observasinya kegiatan misalnya kegiatan inti di dalam melaksanakan membuat apa, misalnya membuat menempel gambar gitu. Nah, terus hasil dari pada observasinya Cindy sudah bisa menempel gambar dengan baik. Terus warna-warna yang ditempel juga sudah mempunyai warna yang bervariasi. Begitu, Pak. Ya kan? Berarti disesuaikan saja dengan indikatornya. Paham ya, Pak? Iya Bu, paham. Ya, paham. Jadi di dalam pencatatan terstruktur ada membuat lembar observasi dan membuat juga yang namanya catatan lapangan, ya. Kalau anekdot recordnya itu insidental aja kalau ada pada saat itu yang masih membuat cerita-cerita mengesankan gitu kan, ada ya Pak ya Bu, membuat membuat anekdot itu ada ya. Ada Bu. Anak-anak kadang-kadang nakal gitu ya, menumpahkan air temannya gitu kan, terus menyatakan maaf secara spontan gitu kan. Ada yang anekdotnya positif, ada yang anekdotnya negatif. Jadi lebih ke spontanitas Bu ya. Ya. Terus kalau begitu saya turun ke lapangan itu mengobservasi kegiatan-kegiatan anak. Tetapi juga boleh saja Ibu melakukan, kalau memang sebagai motivator dan fasilitator di kelas, pasti melakukan yang namanya komunikasi ya Bu ya, Pak. Berarti verbal kan. Verbalnya itu dia paham akan apa yang disampaikan oleh Ibu Guru di dalam ajakan awal itu gitu ya. Sehingga kita bisa menilai itu di situ. Kalau dia bisa menjawab apa yang kita tanya itu kan berarti komunikasinya lancar ya Pak, Bu. Nah, berarti masuk tuh ke aspek apa? Bahasa gitu, Bu. Jadi Ibu tuh menyiapkan 10 lembar rekapitulasi observasi. Misalnya sehari 3 aja. 3 ini nih, 3 apa namanya yang ada di depan kita nih. 3 lembar observasi. Ini kan hasil rekapitulasi semua anak ya Bu ya? Ya kan? Per orang Bu ya Bu. Iya kan? Ini kan semua anak kan kita nilai indikator misalnya si A, misalnya si Adi gitu ya. Si Adi indikator 1 nilainya apa? Misalnya 3. 3 itu apa Ibu Neng? BSA gitu ya. Nah, berarti si Adi itu indikator 1 nilainya 3, indikator 2 nilainya 2, indikator 3 nilainya 3, gitu kan? 4, 3, 5, 3 itu dijumlahkan tuh ke kanan. Sabaraha itu jumlahnya. Secara horizontal jumlahnya berapa? Karena di dalam tugas kemarin masih ada tuh teman-teman yang masih belum paham. Isinya indikator itu nilai-nilainya, tetapi pada saat menghitung average kelasnya,
masih belum paham gitu. Ada yang seperti itu, ada beberapa. Oh ya nggak apa-apa, ini masih dalam pembelajaran UTS ya. Gitu ya. Jadi Iya. kegiatan pembelajar aspek perkembangan maksudnya titik-titik itu, titik-titiknya apa? Misalnya diisi mulai dari nilai agama dan moral, 1 lembar, itunya. Terus ada lagi, tetapi misalnya hari ini tiga lembar ya, aspek perkembangan bahasa, terus aspek perkembangan kognisi. Nah itu 3, hari ini 3. Besok lagi 2, besok lagi 1. Jadi observasi 3 hari misalnya kegiatannya. Kan kalau sehari nggak mungkin ya Bapak Ibu melakukan observasi. Iya, bisa. Iya Bu, kalau sehari Iya. Oh iya, paling sehari 1, 2, atau 3 gitu ya. Tapi nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Oke. Pusing banyak-banyak, Bu. Udah riweh, bocahnya berisik gitu kan Bu. Ibu guru mau konsentrasi jadi susah. Berarti Anak di dalam, kenapa? lincah. Banyak Anaknya pada yang lincah. Ada yang lari-lari begitu. curhat juga ada ya Bu ya. Ada yang Ya, nempel aja sama Bu Guru ada. Itu berarti ada kalau yang nempel, ada yang lendotan gitunya. Nah itu berarti dia masih memerlukan perhatian khusus tuh Bu. Berarti sama mamanya kurang mendapat perhatian khusus gitu ya. ya, Atau ada yang di mamanya sibuk. Bu. Kenapa? Belakang, pegang pundak, ada yang di belakang pegang pundak. Nah, tuh lendotan gitunya. Oh iya betul. Namanya juga anak-anak masih TK, Bu. Iya. Sepertinya saya juga dulu gitu ya, sama Bu Guru, suka deket-deket Bu Guru gitu ya. Tetapi karena Bu Gurunya banyak anaknya, jadinya ya hanya sebentar saja gitu. Tapi kalau kita sekarang ini juga sepertinya masih juga butuh perhatian dosen ya Bu ya. Untuk apa? Komunikasi yang baik gitu kan Bu. Iya. Betul. Jadi semua siswa itu memang betulnya saling mengharapkan berinteraksi yang baik dengan gurunya gitu. Baik. Kemudian di sini setelah pencatatan terstruktur sudah dilakukan, membuat lembar observasi dan membuat catatan lapangan juga anekdot, kemudian juga membuat dokumentasi, lakukanlah penilaian. Penilaiannya seperti apa sih penilaian? Yaitu penilaian verbal dan non-verbal. Kalau kita menyampaikan terus anaknya masih males jawabnya, non-verbal, berarti dia hanya mengangguk atau menggeleng kepala. Ada ya Bu ya yang begitu ya? Ada. Ada, pastinya ada. Tetapi apa yang kita sampaikan dia paham, dia mengerti, mengangguk-angguk gitu ya. Tapi ada juga yang menggelengkan kepalanya, paham apa nggak paham dia tuh hanya menggeleng saja gitu. Padahal ibu guru sudah memberikan pemahamannya berulang-ulang. Seperti itu. Kemudian apalagi di sini setelah membuat penilaian, nah hasilnya itu kita membuat kesimpulan. Kesimpulan di sini berarti adanya usaha untuk merefleksi gitu ya. Karena di dalam kesimpulan itu kita menganalisis hasil daripada lembar per lembar tuh Bu. Berapa lembar tuh? Ada 6 kan ya. Ada lembar dengan hasilnya bagaimana capaiannya nih, kognisinya seperti apa. Kita harus hitung tuh rata-rata atau average persennya berapa persen rata-rata kelasnya. Apakah di dalam kegiatan misalnya mewarnai gambar ini, apakah rata-rata kelasnya sudah baik pada aspek perkembangan kognisi. Kita bisa menghitung kan persentasenya? Iya. Bisa diterima ya. Nah, dari sini ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya? Apa sudah paham semua? Izin bertanya Bu. Enggak, silakan.
Tadi kan penjelasan Ibu tuh maksudnya apa? Ini saya mau mengkonfirmasi pemahaman saya, Bu. Catatan terstruktur itu apakah ini yang hanya lembar yang sedang di share screen ini, Bu? Ya, ini kan lembar hasil daripada rekapan ya Bu ya. Ya enggak? Rekapan dari masing-masing anak kan. Jadi ini rangkuman dari penilaian semua. Berarti kita mempunyai satu dokumen untuk secara pribadi anak itu, begitu kan ya, berupa catatan lapangan. Ya kan? Misalnya nomor 1, si Adi. Adi bisa dinilai indikatornya 3, 2, 1, 3, 3. Nah, itu di mana itu? Coba lihat mana. Nah, Ibu bisa melampirkan itu, ini loh buktinya catatan lapangan saya. Paham ya, Bu? Berarti satu lembar ini mempunyai supporting dokumennya 10 anak. 10. Iya. Oh, berarti kalau 6, 60 dong, Bu. Iya, memang 60. Aspeknya ada 6 kali 10 anak, ya 60 dokumen gitu. Tapi Saya ada, harapkan, ya, ya, mau bertanya. Tapi ada juga selambar itu untuk seorang, Bu, untuk itunya penilaiannya ada ya, MB, ya BB, BSH, BSB-nya satu lembar, seorang Iya. satu lembar. Iya, satu orang satu lembar. Tetapi dengan narasi, Bu. Kalau ini kan sudah indikator, sudah diceplok ya, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Tapi kalau Iya. di dalam catatan lapangan itu, kita secara naratif, berarti kualitatif di situ. Deskriptif, kualitatif. Yang dijabarkannya 3, berarti berkembang sangat sesuai harapan. Ibu tulis di naratif itu, di catatan yang pendukung itu diceritakan itu, bukannya menulis angka, menilai memberi penilaian angka, tetapi memberikan penilaian berdasarkan deskriptif, berdasarkan ceritanya, hasilnya gitu kan. Berarti si Adi ini di dalam kegiatan, di dalam observasi 1 misalnya bisa anak bisa melakukan misalnya menempel gambar dengan benar. Terus di hasilnya siapa? Namanya sebutkan. Adi sudah bisa atau memahami cara menempel kertas dengan benar dengan hasil berkembang sesuai harapan gitu, Bu. Jadi Harapan. ada kualitatif, ada kuantitatif. Kuantitatifnya di sini nih, di lembar rekapitulasi, tetapi di bawahnya dilampirkan secara naratif. Begitu ya, Ibu Latifah. Baik, Bu. Berarti yang tadi penjelasan tentang terstruktur itu ini dengan lembar pendukung itu yang anekdot itu. Anekdot misalnya satu hari itu ada 1 lah anekdot gitu. Jadi ada 10 lembar support dokumen untuk masing-masing anak, ada juga 1 lembar anekdot. Nanti format observasi format untuk catatan lapangannya saya kirim deh ya ke GSR. Juga untuk catatan anekdotnya, saya kirim formatnya seperti apa. Ini boleh diketik, boleh ditulis tangan, gitu ya. Kalau diketik, Ibu bisa kirim langsung kan ke GSR. Ya. Berarti ada berapa tuh? Ada 60 dokumen. Dibikin saja di di zip ya, supaya diperkecil tuh filenya, gitu kan? Ya.
di apa namanya Bu? Di combine ya. Di combine tuh dikompres ya. Nah, itu seperti itu. Kompres, Ya, combine. dikompres. Kompres ya, biar adem gitu Bu, nggak panas. Baik. Kemudian setelah tadi kesimpulan, sudah Ibu melakukan kesimpulan, hasilnya dianalisis, dapatlah rata-rata hasil average dari pembelajaran, hasilnya berapa persen. Kalau memang masih kurang, melakukan refleksi. Refleksinya bagaimana? Refleksinya misalnya memberikan kegiatan-kegiatan yang tadinya mewarnai gambar, sekarang diganti lagi, jangan mewarnai gambar supaya anak tak bosan. Apa sih kegiatan selain mewarnai gambar? Ada lagi kan contohnya, bisa saja Ibu membuat apa? Biasanya kalau refleksi itu Bu. Selain menempel, misalnya origami gitu ya. Atau mengenal warna-warna dengan misalnya contoh-contoh apa namanya bunga yang sifatnya ada warna-warnanya. Nah itu dia bisa mengenal warna-warna, misalnya warna hijau dengan apa bagusnya gitu. Itu kan gradasi warna, dia bisa paham gitu ya. Itu adalah refleksi. Kemudian baru dia membuat laporan. Ya, laporannya sudah cukuplah dari hasil rekapitulasi itu saja. Saya juga dan bukti pendukungnya udah bisa bicara tentang hasil daripada observasi. Baik, ada yang mau bertanya dari sini? Ibu Neneng mau bertanya? Atau teman-teman yang lain? Jadi tugasnya, Bu, sebelum bertanya, berarti tugas kita individu ya, Bu ya? Ya, individu. Tapi saya sudah minta untuk pencapaian persentase daripada rata-rata kelas ya Bu, sesuai dengan rumus yang saya berikan. Coba di-share screen lagi untuk lembar observasinya, hasil rekapitulasinya. Tugasnya kayak sebelumnya UTS ya, Bu? UTS kan masih banyak yang ini nih, masih banyak yang belum paham. Kalau ini kan per masing-masing aspek gitu ya. Iya, Iya, hampir mirip ya. Hampir Karena sama kita ya? melanjutkan ini apa nih modul observasi untuk memperbaiki nilai daripada UTS-nya. Oke, makasih, Bu. Baik. Siapa tadi? Siapa namanya? Elsha, Bu. Hah? Elsha. Elsha Maharani ya? Ya, benar. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk menghitung menghitung persen daripada kelasnya, udah ada yang paham? Nah, Paham, itu Bu. terus ke bawah, Bu. Nah, itu. Nah, itu kan apa namanya nilai rata-rata kelasnya itu kan ada skor total dibagi maksudnya skor maksimal dikali N-nya itu jumlah populasi dikali indikator gitu ya. Nah itu berapa persen, berapa dapatnya terus dikali 100. Nah nanti dapat persennya itu pastinya. Tuh. Coba naik lagi ke atas Bu Latifah. Nah, ini jumlah itu, maaf, ke bawah, jumlah itu.
Jumlah itu adalah kan jumlah indikator 1 berapa, jumlah indikator 2 berapa gitu kan ya. Jumlah indikator 3 berapa, jumlah indikator 4 berapa, 5 berapa. Jumlah ke bawah boleh dilakukan. Terus jumlah masing-masing hasil anak A, misalnya si Adi ke kanan berapa itu jumlahnya, berarti jumlah ke bawah tuh juga harus dilakukan sehingga kita dapat yang namanya skor total. Skor total taruhnya ada di mana Ibu Latifah? Kita kan dapat tuh skor total. Skor totalnya adanya di mana kita ambil angkanya? Ya, di situ. Di mana? XX aja coba, kasih XX. Ya, di situ skor totalnya. Jadi jumlah dari atas ke bawah dijumlahkan. Harus sama dengan jumlah masing-masing indikator dijumlahkan tuh harus sama ya Bu ya hasilnya ya. Jadi ke atas vertikal sama dengan horizontal. 1, 2, 3, 4, 5 dijumlahkan hasilnya adalah skor total. Harus sama itunya hasilnya ya Bu? Iya, harus sama. Harus sama. Nah, dari sini sudah paham ya. Baru nanti kita menghitung persennya. Persennya berapa dapatnya misalnya 70%. 70% berarti masih belum berhasil, belum masih sifatnya masih baru mencapai standar. Kita harusnya di atas daripada standar. Capaian pembelajaran yang baik itu di atas daripada KKM. Berarti KKM-nya berapa nih? KKM-nya misalnya 75%. Nah, berarti kita sudah harus dapatkan angka 85%. Jangan angka berapa? 72%, minim sekali gitu kan. Jadi harus optimis bahwasannya ibu-ibu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Bu, izin menunjukkan yang kemarin pernah dibuat, Bu. Ini udah bener belum, Bu? Nah, ini kan ya. Ini kan totalnya si Valih ya, 4 tambah 2, 6. Indikator harusnya ada 5 gitu ya, jangan hanya 2 Ibu. Nah, sekarang 46 ini dibagi gitu kan ya. Berapa? Anaknya ada berapa? Ada 4, ada 6. Terus skor maksimalnya 4, indikatornya 2. Jadi besarnya berapa? 95%. Ini udah benar ini indikator menurut rata-rata kelas. Benar ini Bu Latifah. 4 kali 6, 24, 48. Ya, jadi 95%. Kemudian indikatornya di sini terlihat misalnya 24. 24 dibagi 4 kali 6, betul. Indikatornya 1. Betul ini juga. Nah, berarti memang anaknya memang pintar, secara indikator juga sudah mencapai 100%, indikator 1, indikator 2, 91%. Oh, berarti rata-rata kelasnya juga memang sudah bagus, memang di atas 90%. Itu ya. Kemudian bawah lagi, ini 62%, 4 kali 6 kali. Kenapa ini 3? 3-nya indikator ya Bu ya? Indikatornya ada berapa? Ada 3 ya. Indikator ada 3. Terus anaknya ada 6. Ya. Nah, ini pencapaian pembelajaran pada semester berapa ini? 1 hari pembelajaran, Bu.
Ya, 1 hari pembelajaran sudah di semester 2 ya? Semester 1. Nah, tadi Semester 1. konfirmasi pemahaman, Bu. Apakah harus satu aspek itu, satu aspek perkembangan ya? Bukan kan kalau misalnya kita ke mana nih? Kita kembali lagi ke RPPH. ini kan RPPH ini kan hasil tadi perhitungannya ya, Bu. Nah, terus kalau kita satu aspek 5 banyak banget nggak, Bu, dalam 1 hari 5 gitu? 5 kali Ya, 6 udah makanya kan saya kan bilang observasi itu bisa 3 hari, Bu. Ya kan? Misalnya hari pertama 3 aspek, hari keduanya 2 aspek, hari ketiganya 1 aspek gitu. Karena dengan menilai anak 10 kan nggak mungkin kita bisa melakukan 1 hari pol gitu. Nggak mungkin kan pekerjaan itu dilakukan. Kita kan harus punya yang namanya intensive waiting pada saat observasi tadi, menunggu secara intensif gitu ya, menunggu secara intensif bagaimana perilaku anak gitu kan, apakah anak ini kan kita mempunyai hipotesa apakah anak ini semuanya pintar, apakah anak ini semuanya paham, atau anak ini ada beberapa yang paham. Makanya kita pada saat observatif harus sabar gitu. Sabar di dalam melakukan kegiatannya. Kan di RPPH ada pencapaian pembelajaran ya, Bu. Itu tadi yang kognitif, bahasa itu Bu Latifah. Iya, Bu. Bisa diambil di situ kan indikator-indikator. Tergantung daripada teman-teman aja RPPH-nya. Masing-masing mahasiswa ada RPPH-nya beda-beda kan. Ada berisik nih. Boleh sekarang sesi tanya jawab ya. Diskusi. Silakan ditutup share-nya. Baik. Ini ada 45 mahasiswa yang seharusnya kita ada berapa? 59 ya, Bu Tia. Semuanya mahasiswa kita kelas C1, kelas C2 itu ada berapa? 59 ya? Iya. Berarti nanti pada saat absen ini 46. Jadi tidak 59-nya itu absen gitu ya. Sesuai dengan yang ada di Zoom hari ini. Boleh kita berfoto supaya membantu saya di dalam membuat laporannya. Oke. Siapa yang mau foto, Bu Ayu atau Bu Via? Ya Bu, sebentar. Oke teman-teman, siap ya? Slide pertama dulu, 1, 2, 3.
Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Ya, Bu, selesai. Selesai ya. Baik. Coba saya mau absen ya. Hari ini bentar. Ada yang namanya Pak Abdul Latif, ada ya. Pak Abdul Latif ada? Iya, Tadi kan Bu. suaranya ada ya. Oke. Ada. Kemudian Ibu ada IPA lagi izin ya. Ibu ada IPA lagi izin tadi. Kemudian Tapi ada Ibu partisipan, Bu. ya. Ada, Bu. Oh, ada IPA ada ya. Oh ya. Enggak. Ada. Ada ya. Enggak. Bu ada IPA. Kemudian Adisti Hadir, Bu. hadir. Baik. Bu Ai Nur Saada? Tidak ada. Bu Ai nggak ada ya? Bu Ai Tidak ada, Sulastri? Bu. Bu Ai Sulastri? Tidak ada juga. Aprilianti? Ada, Bu. Ya? Hadir, Bu. Bu Ai Sulastri ada? Di partisipan ada, Bu. Ada. Jawab ya. Tadi Ibu Aprilianti Hadir, Bu. hadir. Kemudian Ayu Pradina ada. Hadir, Bu. Ayu Ratnasari. Hadir, Bu. Bu Cincin. Hadir, Bu. Bu Cucu. Bu Cucu. Tidak ada. Tidak ada ya. Bu Dede Santi. Ada. Pak Dede izin. Pak Dede izin. Bu Desi Nuraini. Hadir, Bu. Hadir. Bu Dina Sulastri. Hadir, Bu. Hadir. Bu Dini Nurdiani. Dini Ada, Bu. Nurdiani. Hadir. Ada. Nah, kan Ibu nggak ngelihat ini, Ibu ngelihat absen nih. Ya, ngelihat absen jadi nggak ngelihat di HP. Ibu Elsa ada tadi. Kemudian Ibu Evi Marfuah. Tidak ada? Izin tadi di grup, Bu. Oh iya. Ya. Ibu Esi Koryasi. Ibu Esi Koryasi. Saya. Tidak ada. Bu Gloria Agatha. Kristi. Bagi-bagi. Ya. Gloria Agatha Kristi. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Di Zoom tidak ada. Tidak ada. Oke, terus Ibu Hindun Hadir, Bu. hadir. Ibu Hudaya Hadir, Bu. hadir. Hadir ya, Ibu Hudaya. Oke. Ida Waryati Ada, Bu. ada. Hadir. Ya. Bagus. Ibu Insi Nurimani Hadir, Ibu. hadir. Ada. Ibu Intan Listiana Hadir, Ibu. hadir. Bu Intan. Bu Latifah Nurosi ada. Ibu Lia Nur Laila. Ibu Lia Nur Laila Meninggal, Bu. tidak ada ya, tidak ada Udah ya. meninggal, Bu. Innalillahi. Kapan ini? Tuh, kan kita kalau nggak gini kita nggak tahu nih.
Bu Lia udah lama, Bu. Sebelum Oh ya, UTS. tapi Bu Lili belum tahu. Teman-teman udah pada tahu semuanya. Ibu Nur Udah, Bu. Lianur. Ah, Udah tahu, Bu. udah tahu ya. Oke. Bu, berarti saya kasih tanda merah ya. Baik. Terima kasih infonya. Semoga diterima ya amal ibadahnya. Bulan Amin. apa meninggalnya? Amin. Bulan apa meninggalnya, Bu? Sebelum UTS. Oktober berarti ya. Bu Lucia tadi ada ya, Bu Lucia Aveni. Ada Bu, ada. Ya, Bu Maesaro. Bu Mai. Hadir, Bu. Hadir. Bu Mariani. Hadir, Bu. Ibu Mariani yang nomor berapa? 071? 89 saya, Bu. 89. Iya. Yang 71 hadir nggak? Tadi kayaknya ada hadir, Bu. Hadir yang tadi. Sekarang nggak ada. Terhempas katanya. Terhempas. Bu Mastura? Enggak. Saya tulis hadir saja ya. Bu Mastura? Hadir, Bun. Hadir. Ibu Mirfat Nugraha? Mirfat Dara Nugraha? Tidak ada? Tidak ada ya. Tapi hadir ya, ini Bu Fia. Mahasiswanya pernah hadir, Mirfat Dara Nugraha. Bu Ayu, kenal nggak Ibu Mirfat Dara Nugraha? Iya, Kenal, Bu. hadir, Kenal. Bu. Iya, Ada ya? hadir, Bu. Pernah hadir ya? Pernah. Pernah ya. Baik, terima kasih. Terus Ibu Munasaro? Hadir, Ibu. Hadir. Terus Bu Neneng Agnia Rahma? Tidak ada. Bu Neneng Juria? Tadi ada ya? Hadir, Bu. Mangga. Terus Ibu Nindya Ayudwi Lestari? Hadir, Tidak Bu. ada. Hadir, alhamdulillah. Bu Nyola Ninda Maharani? Hadir, Ibu. Hadir. Ibu Niska Wina? Ini saya mau setor nilai nih Bu, makanya tolong dijawab hadir apa tidaknya. Ibu Niska Wina? Tidak ada? Hadir, Bu. Hadir, Ada? hadir, Bu. Hadir. Ada. Oke. Bu Nunung Nur Hasana? Tidak ada? Tetapi ada ya Bu Fia, Bu Nunung Nur Hasana? Ada tapi nggak hadir sekarang. Ada, Ibu, ada. Ada ya, ada. Oke. Bu Ada, Bu, Nur di Zoom-nya ada. Milasari? Ya. Bu Nur Milasari? Hadir, Ibu. Hadir. Bu Nurul Oktaviani Rahayu? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Pak Rahmat Supriyadi? Hadir, Bu. Ya. Bu Ranis Hasan Alhari? Tidak hadir. Tapi ada nih pernah hadir ya Ibu Ranis ini ya. Ya kan Bu? Ada, Bu. Hadir. Ada. Hadir, Bu. 2 kali Hadir, ya? ini, Bu Ranis. Hanya 2 kali ya. Revi Tasya Harisa Fitri? Hadir, Bu. Hadir. Reni Yuniar nggak ada ya? Rizky Ramadati? Hadir, Bu. Hadir. Bu Salni? Hadir. Bu Salni? Yorma Deborah? Di Zoom ada, Bu. Hadir, Di Bu. Zoom ada ya. Bu Sabira Nafisa? Hadir, Bu. Hadir. Nanti yang belum disebutkan info ke saya. Siti Sumiati? Nggak ada ya. Sofi Nurul Hikmah? Nggak ada juga ya. Sofa Naswa? Hadir, Bu. Hadir.
Sri Nurhayati. Hadir Bu Sri. Ya, Bu Sri Nurhayati. Bu Tifa Akila Khairunisa. Hadir Bu. Hadir. Bu Tita Haryati tadi izin ya. Ibu Fia Nur Safitri. Hadir Ibu. Bu Wina Sugiharti. Hadir Ibu. Hadir. Bu Yayang. Hadir. Bu Yayang. Yayang hadir Ibu. Hadir. Ibu Yen Yen hadir tadi ya, ketinggalan ya. Bu Yuri Lestari. Hadir Bu. Hadir. Alhamdulillah. Ini semuanya sudah terlihat 59. Siapa yang belum dipanggil ya? Punten Ibu, tadi Elsa kelempar pas sesi foto. Udah apa-apa kan ya? Siapa namanya? Elsya Ya? Marani Zaki, Bu. Saya udah kepanggil. Oh, Ibu Elsa tadi udah Nunung dipanggil udah. ya? Bu Elsa sudah ya? Sudah. Maaf Bu, saya udah belum ya. Siapa? Ain Sulastri. Ibu Yuri Sulastri. Ain Sulastri Bu. Ain Sulasri tadi teh dipanggil tapi Kan ada ini Bu tadi ada. kan. Ya. Maaf Bu Bu. Ain Sularsi sudah, yang enggak ada Ibu Ainusa ada. Ya. Oh iya. Nah, ini adalah besok saya mau kasih nih nilai tesnya. Punten Bu, tadi di sesi foto nggak ada saya karena kelempar nggak apa-apa. Apa harus Siapa Elsya namanya? Marani Zaki, Bu? Iya, nggak apa-apa. Ini udah nggak saya apa-apa. catat. Iya. Ah ya, Udah terima kasih saya ya catat. Bu. Punten. Sama-sama. Yang penting hadir kan? Iya. Baik, Bapak Ibu, demikian ya. Sesi tanya jawab sudah, absensi sudah. Ini saya mau make sure lagi bahwasanya nilai yang akan saya sampaikan ini benar adanya. Karena kan ada mahasiswa yang nggak absen, terus nggak hadir, terus UTS-nya ikut. Itu ada juga. Jadi ini semuanya udah fix. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Semoga menjadi bahan untuk pelaksanaan daripada observasi kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pang kenal saya